Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk. Ngasih tahu kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Kita sudah sering janji kepada Allah, apapun yang kita lakukan selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau mengucapkan kalimat itu disadari. Bismillah kan artinya atas nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ketika kita mengatakan Bismillah atas nama Allah, sadar. Satu, kita ada di sini bukan karena rencana kita. Kita ada di sini karena rencana Allah. Dua, setiap pencipta menciptakan sesuatu. Tentu saja yang diciptakan itu bukan untuk apa-apa kecuali untuk menyenangkan penciptanya. Jadi kita ada di sini itu bukan untuk menyenangkan diri kita, untuk menyenangkan Allah. Tiga, ketika kita menyebut atas nama Allah, sadar. Kita kenal enggak kepada Dia yang kita wakili itu? Kan tidak mungkin seseorang yang tidak mengenali orang yang diwakilinya pergi kemana-mana mengatasnamakan yang diwakilinya. Kan gak mungkin. Dan orang yang berkesadaran begitu mengatakan atas nama Allah, sebelum dia mengatakan itu, tentu saja dia kenal dulu sama yang akan diwakilinya. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketidaksadaran. Kayak robot. Baca bismillah itu tanpa kesadaran. Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Baca bismillah itu sedemikian beratnya bagi orang yang sadar. Apalagi kalau ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti kita ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasihnya Allah. Sudah gitu belum hidup kita? Mengucapkannya terus menerus, tetapi kesadarannya tidak ada. Sehingga sesering itu kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sama sekali tidak membangun kesadaran baru. Kayak patung kita itu. Hanya mengulang-ulang yang lama tanpa ada kesadaran. Sesuatu yang tidak sadar kan disebutnya mati. Yang paling berbahaya di semesta ini adalah orang yang kelihatan sibuk dan hidup tetapi kesadarannya sudah tidak ada. Apapun yang dilakukan sama sekali tanpa kesadaran. Itulah manusia yang paling merugi di semesta ini. Banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi peristiwa itu tidak mengajarkan apa-apa, tidak memberikan pesan apa-apa, karena dia buta untuk bisa melihat pesan itu. Dia hanya terjebak baik buruk, benar salah, terus terjebak oleh penilaian dan penghakiman, tetapi sama sekali tidak mengerti pesan semesta untuk dirinya apa. Ketika sehat tidak mengerti apa pesan Allah dengan kesehatan itu untuk kamu.
Ketika sakit juga tidak mengerti apa pesan Allah dengan sakit itu untuk diri kita. Sehat gelisah, sakit apalagi. Ketika berlimpah harta tidak mengerti pesan apa di balik keberlimpahan harta itu untuk dirinya. Ketika tidak ada harta juga tidak mengerti pesan apa di balik ketiadaan itu untuk dirinya. Sama sekali tidak ada pesan yang bisa dia tangkap. Padahal hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Jadi hidup itu serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Usia sudah tua, fisik sudah mulai lemah, jiwa juga kering kerontang, dunia sudah meninggalkan kita, tidak seperti dulu lagi, kematian sudah dekat, bekal tidak punya, jalan pulang belum tahu, jati diri juga tidak dimengerti. Waduh, hidup yang semacam itu adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Oleh karena itu, hari ini kita diundang oleh Allah untuk ada di sini. Dan yang hadir hari ini, saat ini, bukan hanya yang offline, tapi ribuan sahabat kita yang sekarang sedang mengikuti streaming lewat YouTube, lewat TikTok, dan mereka sedang menikmati kajian ini. Kita doakan semoga semua orang yang mendengarkan kajian ini dibukakan pintu kesadarannya, sehingga dia disembuhkan, satu, dari penyakit buta batinnya, dua, disembuhkan dari penyakit kulit karena mengerti sesuatu cuma kulitnya saja, dan yang ketiga kita doakan semoga disembuhkan dari kematian kesadarannya. Karena hanya mereka yang sudah bangkit kesadarannya yang akan bisa menikmati hidup dengan sesungguhnya. Dan mereka yang berpura-pura sadar dan belum sadar, dia akan terombang-ambing dalam kehidupan ini oleh pasang surut kehidupan. Dan orang yang semacam itu sampai kapanpun tidak akan pernah menikmati kehidupan. Hidup menjadi sesuatu yang mengerikan. Hidup merupakan suatu ancaman. Hidup merupakan sesuatu yang berbahaya. Sepanjang hidup hanya berhadapan dengan kesulitan, dan kesulitan. Tidak ada berkah. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Dia, Sang Hidup, terutama yang masih meminjamkan kehidupan kepada kita hari ini. Semoga pinjaman kehidupan ini masih bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, membukakan semua tirai yang menghalangi pandangan wajah batin kita kepadanya. Bersama-sama menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda, yaitu tentang nikmat. Kata yang sangat spesifik dalam Al-Quran, tetapi kata ini telah dipahami keliru oleh kebanyakan orang. Kata nikmat ini sudah menjadi bahasa harian kita. Kalau orang makan bilang, duh nikmat sekali. Dikiranya itu yang dimaksud dengan nikmat. Ketika makan di restoran, bisa menyantap makanan yang mewah, kemudian bilang nikmat sekali. Saya khawatir yang disebut nikmat itu. Ketika punya mobil baru, mengajak teman-teman untuk syukuran, judul syukurannya pun tasyakur bin nikmat. Ketika punya rumah baru, kemudian semua tetangga diundang.
pesan nasi tumpeng, makanan luar biasa berlimpah. Lalu pidatolah sang pemilik rumah dan menyampaikan pidato. Pidatonya adalah, kalian diundang oleh kami dalam rangka tasyakur bin nikmah. Karena kami baru saja dikasih Allah rumah baru. Jadi kata nikmat ini sering dipakai untuk memberi judul sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu perlu fokus ya, karena ini akan meniadakan persepsi yang keliru dalam diri kita. Seakan hipnoterapi semuanya, supaya kita memiliki pandangan yang lurus tentang kata nikmat yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena Quran ini bukan bahasa manusia. Quran ini juga bukan bahasa Arab. Walaupun kelihatan ya dalam Al-Quran tekstualnya banyak huruf-huruf Arab. Karena Quran sejatinya adalah bahasa Arab, bahasa Tuhan, bahasa Rob. Kalau Quran ini bahasa Arab, maka untuk mengerti semua kata-kata dalam Al-Quran tentu saja harus bertanya kepada pemilik bahasanya. Kalau kita bertanya kepada pemilik bahasanya, tidak ada perbedaan tafsir. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan tafsir karena mencoba memahami Quran dengan logika. Ketika kita melampaui logika, memasuki kecerdasan semesta tanpa batas yang melampaui logika, yang disebut dengan intuisi, maka kita akan terbebas dari perbedaan pendapat. Makanya di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada habl itu tali, bihablillah tali Allah, jami'a semuanya. Kalau semuanya kita sudah berpegang pada tali yang sama, persis seperti mutiara yang berpegang pada tali yang sama, maka dia akan menjadi kalung yang indah. Dan ketika mutiara belum diikat oleh tali yang sama, berantakan, tidak indah, tidak bersatu. Tetapi begitu dia diikat dengan tali yang sama, dia jadi kalung yang indah, harganya mahal, dipakai oleh ibu-ibu, kelihatan tambah cantik. Paham ya? Gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah seutuhnya. Nah, banyak yang tidak mengerti tali Allah itu apa. Allah meneruskan, wazkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Yang dengan nikmat itu, kata Allah, fa'asbahtum bin nikmatihi ikhwana. Dan dengan nikmat itu kami ikat kalian semua menjadi ikhwan, menjadi saudara. Kenapa sekarang manusia banyak bermusuh-musuhan? Satu agama saja banyak sekali madhabnya, banyak sekali alirannya. Bahkan satu madhab merasa lebih benar dan lebih mulia dari madhab yang lain. Lalu yang dimunculkan adalah ego madhab. Seakan-akan persaudaraan itu harus dikotak-kotak oleh madhab. Padahal semua kita awalnya satu. Harusnya kita tetap menjaga persatuan itu. Karena kebodohan kita, lalu kita menganggap saya paling benar dan di luar keyakinan saya semuanya salah. Itu tandanya dia belum ketemu tali itu. Yang sudah ketemu tali tidak mungkin meremehkan orang lain. Yang sudah ketemu tali yang ada dalam dirinya adalah rasa hormat pada perbedaan. Yang sudah ketemu tali dalam dirinya adalah welas asih pada siapapun. Bahkan welas asih tanpa syarat. Menyayangi siapapun. Jangankan orang yang baik. Yang jahat saja pada dirinya tetap dikasihaninya.
Itu orang yang sudah welas asihnya tanpa batas, tidak mengalami saldo negatif rasa welas asihnya. Dia sudah bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keeng. Sudah bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahkan bisa nepak kanu poho. Hidupnya menjadi penuh manfaat. Di setiap hela napasnya, yang dia lakukan adalah bagaimana membahagiakan semua makhluk. Bukan sekedar berorientasi pada kebahagiaan dirinya. Itu manusia yang ego. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat Allah yang sudah diberikan pada orang-orang yang sudah menerimanya. Jadi siapapun yang hidupnya masih bermusuhan, siapapun hidupnya masih banyak konflik, serajin apapun dia melaksanakan ritual agama, sepanjang dia belum menemukan nikmat Allah ke dalam dirinya, sepanjang itu dia tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Jadi kita ulang dulu ya. Nikmat Allah yang sebenarnya apa? Tali Allah yang sebenarnya apa? Nikmat Allah. Nah, itulah yang akan kita bahas. Apakah setelah ini, apakah kita semua sudah dapat nikmat itu atau belum? Selesai kajian ini, semua Bapak Ibu akan bisa mengecek. Apakah saya sudah dapat nikmat yang dimaksud Al-Quran? Atau sekedar ngaku-ngaku seakan-akan sudah dapat nikmat. Karena salah persepsi tentang nikmat. Jadi kita tidak bisa membedakan mana enak, mana nikmat. Enak tidak sama dengan nikmat. Sama dengan hati, tidak sama dengan kolbu. Makanya orang-orang yang tidak mengerti sering mengidentikan seakan-akan hati sama dengan kolbu. Bahasa Arabnya hati itu bukan kolbu, kibdah, kobid. Makanya di pasar unta itu ada tulisan kobidul jumal, itu hati unta itu. Hati yang dimaksud adalah segumpal daging ada di sini. Itu. Dan itu bukan kolbu. Karena kolbu itu kata Allah sendiri, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kolbu yang sebenarnya adalah rumahnya Allah. Sering disebut Baitullah. Itu kata hadis qudsi, bukan kata saya. Baik. Jadi judul kali ini adalah nikmat itu abadi. Nikmat itu abadi. Sedangkan yang disebut dengan nikmat selama ini oleh kita yang bernama enak kan tidak abadi. Betul apa tidak? Saya akan cerita nikmat itu abadi. Kenapa? Ini kata Allah. Karena siapapun yang sudah dapat nikmat hari ini, dia akan merasakan nikmat itu ketika dia hidup, dan dia akan merasakan nikmat itu bahkan ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Karena jiwa kita tidak akan pernah mati. Jiwa kita tuh abadi, seabadi ilahi. Yang mati itu cuma tubuh kok. Cuma tubuh. Dan jiwa kita tidak pernah mati. Jiwa kita akan hidup selamanya. Itu yang tidak disadari oleh kita. Karena ketidaksadaran kita lagi. Jadi sekali lagi, nikmat itu abadi. Selesai kajian ini, periksa diri kita semua. Apakah saya sudah dapat nikmat atau belum? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku itu tidak penting. Buat apa kita ngaku-ngaku kalau tidak diaku? Coba, orang yang mengaku dirinya orang kaya, capek. Kemana-mana harus berkamuflase. Betul? Jalan kaki nggak mau, harus naik mobil. Karena ngaku orang kaya, gak mungkin mobilnya jelek.
Betul nggak? Lalu sewa rental, mobil yang mahal, yang branded, yang bermerek. Demi untuk disebut kaya oleh orang lain. Dan orang kaya yang asli tidak pernah begitu. Bahkan orang yang asli kaya tidak pernah ngaku-ngaku kalau dia orang kaya. Penampilannya biasa, tetapi memang dia kaya. Orang yang beriman sungguhan gak ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tetapi karakter dirinya sebagai orang yang beriman nampak dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang ngaku beriman perlu pengakuan dari orang lain, perlu dukungan dari orang lain. Dan orang yang ngaku-ngaku biasanya butuh pihak lain untuk diaku. Nah, kalau kita terus-menerus menjadi seperti itu, maka kita jadi orang lain. Sepanjang kita jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri, siap-siaplah kita sedang membakar diri kita sendiri. Betul apa tidak? Korek api itu, tahu korek api? Kan ada kepalanya tuh yang warna hitam. Ada tubuhnya tuh yang warna kuning. Betul? Pernah lihat ya? Pernah lihat. Itu sama saja dengan tubuh kita. Kepalanya itu melambangkan kepala kita, yang warna kuningnya, bawahnya itu melambangkan tubuh jasmani kita. Coba, kalau korek api itu digosokkan. Digosokkan kan? Begitu digosokkan, digesekan, gesekan kecil saja membuat dia menyala. Dan kalau sudah nyala, bukan hanya kepalanya yang terbakar, sekujur tubuhnya yang terbakar. Betul apa tidak? Sering melakukan itu. Sering cuma gak belajar. Padahal itu adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa. Begitu kepala ini tergesek, terbakar, maka semua tubuh terbakar. Maaf ya, gosong kayak gini. Apa yang terbakar? Yang terbakar bukan kepala yang luar, yang terbakar adalah isi kepala yang bernama pikiran. Maka siapapun yang selalu mengizinkan pikirannya terbakar, coba, orang lain tidak sesuai yang kita mau, terbakar. Orang lain menghina kita, terbakar. Bahkan orang lain memuji kita pun terbakar kita. Terbang sampai gak sadar. Ini kalau saya perhatikan, maaf ya, saya tuh kalau lihat gini jelas sekali gitu. Jadi gosongnya itu kelihatan gitu. Ini yang sering terbakar itu gosong. Gosong. Mau dibedakin kayak apa saya gak bisa ditipu. Mau tebalnya kayak apa gak bisa ditipu. Karena apa? Karena kalau saya melihat bukan luarnya, saya melihat kalian dalamnya. Ih. Kayak uka-uka. Karena keseringan terbakar. Gesekan sedikit aja, cek gitu, nyala. Betul nggak? Dan kalau sudah nyala, satu-satunya cara untuk memadamkan nyala api itu adalah ditiup. Ditiup itu artinya kita menggunakan nafas. Karena yang tidak bernafas tidak bisa niup. Nah, kalau api yang di luar ditiupnya keluar. Tapi api yang di sini hati-hati, niupnya jangan keluar. Niupnya ke dalam. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya ketika kalian sedang dilanda kemarahan, sedang terbakar, tarik yang dalam. Tahan sebentar. Ketika dipanjangkan napas, sumbu pendek kita memanjang. Maka kemarahan hilang dalam seketika. Keren sebetulnya. Kalau sering olah nafas. Olah nafas tidak. Olahraga tidak. Olah pikir tidak. Olah jiwa tidak. Aduh. Ya kayak gini. Kepala pusing. Betul nggak? Perut mual-mual.
Duduk sebentar, cengkat, tijong jolong. Tijong jolong tuh bahasa apa ya? Susah, bahasa Indonesianya apa itu? Tijong jolong. Pokoknya habis tijong jolong, tikus ruk lah. Itu. Tapi kita tidak pernah sadar apa sebabnya. Sebabnya itu karena pikiran kita dangkal, gampang tergesek. Kena gesekan sedikit saja sudah marah. Di jalan marah, di kantor marah, di rumah marah. Tidak ada waktu tanpa marah. Wah. Tapi berangan-angan ingin hidup bahagia. Wah. Saya kalau udah ngomong begini tuh suka kasihan sama kalian itu. Udah dandan. Wah. Sateker kebek. Wah, sateker kebek apa bahasa Indonesianya ya? Iya. Baju sudah yang paling bagus. Tas yang paling bagus. Kerudung paling bagus. Lipstik juga udah yang paling mahal. Ditanggung, luntur. Ya. Tetap saja. Itu tidak bisa meniadakan diri palsu kita. Ngakunya orang beriman, tetapi tidak ada ketentraman batinnya. Dikit-dikit jengkel, begitu ada yang tidak sesuai dengan keinginan marah. Bahkan kemarahan itu dibalut dengan pakaian agama. Mengerikan. Jadi seakan-akan Tuhan itu boleh yang menyuruh dianya marah. Allahu Akbar, halalkan darahnya. Wah, Tuhan macam apa yang menghalalkan darah sesamanya? Bukannya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Jadi aneh. Itulah kedangkalan dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kepala korek ini yang paling berbahaya. Ketika pikiran kita tidak disadari, tidak diterangi oleh kesadaran. Ketika pikiran kita gelap gulita, belum menemukan cahaya ilahi, belum menemukan gurunya yang bernama kesadaran. Maka selamanya kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang mengendalikan diri kita yang gelap tadi itu yang namanya ego. Sehingga kita menjadi diri-diri palsu. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba saya bicara tentang diri palsu hari ini. Karena gak mungkin saya bicara itu kalau tidak ada yang palsu di sini. Saya juga gak tahu. Pokoknya ini mengalir saja. Saya minta bimbingan. Makanya setiap kali saya mau kajian, saya sambungkan kecerdasan semesta tanpa batas saya kepada Dia yang maha cerdas. Jadi yang keluar ini, maaf. Jadi kalau habis kajian, kok saya banget? Ya alhamdulillah. Kok tadi kajian nembak saya betul? Itulah cara Allah mengajarkan kita. Gitu. Jadi kalau judul kajiannya setan, berarti yang ngaji kalian yang jawab loh. Saya nggak berani. Kalau judul kajiannya Dajjal, berarti yang ngaji kalian loh yang jawab. Nah, jadi kalau judul-judul ini kemudian terasa nembak, masuk ke dalam diri dan menyiasati diri dan membangkitkan kesadaran pada diri, itu tanda bahwa dalam diri kita masih ada tanda-tanda kehidupan. Syukuri itu. Jangan tersinggung. Itu cinta kasih Allah pada dirimu. Paham? Oke. Sudah siap sekarang menerima kajian nikmat? Baik, kalau sudah siap masuk lebih dalam. Baik. Setiap sholat kita sering membaca kalimat ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Sering kan? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yuk kita pakai logika sederhana. Ketika kita berangkat dari rumah mencari alamat. Dan alamat yang dicari itu belum ketemu. Sudah pusing nyari-nyari.
Biasanya kita keluar dari mobil atau turun dari sepeda motor dan bertanya, mohon izin, tahu nggak alamat ini? Sedang apa kita itu? Sedang minta petunjuk kan? Sedang minta petunjuk bukan? Dan kapan kita minta petunjuk? Tepat pada saat kita sadar kalau kita sedang tersesat. Betul nggak? Nggak ada orang yang tidak sedang tersesat turun dari mobil. Yang sudah tahu alamat tidak mungkin turun dari mobil nanya alamat ini di mana, nggak mungkin. Yang sudah tahu mah langsung saja ke titik tujuan. Clear? Sebetulnya kita bertanya di mana alamat ini, minta petunjuk kepada orang lain, tentu saja tepat saat kita sedang dalam posisi tersesat, bukan? Paham? Nah, tersesat ini sudah menjadi kata biasa, kata harian. Kata dasarnya sesat. Kadang-kadang kita gampang sekali kan menilai orang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Ya Allah. Sesat itu bahasa Indonesia, akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu. Ulangi, supaya pinter. Sesat itu apa? Sebab atau akibat? Sesat itu akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Jadi kenapa seseorang tersesat? Gara-gara tidak tahu. Itu aja. Apakah orang yang sesat jahat? Belum tentu. Masa nggak tahu jalan jahat? Cuman karena nggak tahu jalan, jadi tersesat. Jadi sesat itu gara-gara kita tidak tahu. Gitu aja kok. Udah jangan diperlebar. Itu dari sisi bahasanya begitu. Jadi sesat akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Ingin membebaskan diri kita dari tersesat. Caranya gimana? Harus tahu. Loh, belajar. Lah, kalian itu kalau ngejawab nggak nyambung. Fokus, fokus. Lihat saya dulu semuanya. Makanya, aduh. Minum wortel. Ini kayaknya kebanyakan kupat tahu. Perhatikan saya. Kalau ngaji harus cermat ya. Dengar pertanyaannya. Saya bilang, sesat itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ingin sembuh dari sesat? Ingin. Gimana caranya? Cari tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu, enggak tersesat lagi. Gitu aja kok. Sederhana. Tadi saya tanya, supaya tidak tersesat lagi gimana? Belajar. Enggak ditanya. Kelihatan jawaban itu seperti benar. Padahal itu keliru. Bukan salah, keliru. Ulangi, yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk. Ngasih tahu kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Jadi ngerti sekarang? Ulangi. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita sedang di jalan yang lurus atau yang bengkok? Kalau sudah di jalan lurus, gak gitu lagi doanya. Minta dibimbing di jalan yang lurus karena kita masih bengkok. Itu kesadaran, itu kerendahan hati. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad yang sudah ma'rifatullah saja setiap sholat masih baca ini. Itulah kerendahan hati. Makanya saya bilang, begitu kita menyatakan saya sudah tahu, maka kita akan jatuh menjadi orang bodoh. Yes. Jadi walaupun kita sudah tahu, tetap saja kita bilang ihdinas syiratal mustaqim. Keren.
Karena Allah itu tanpa batas. Karena Allah tanpa batas, mengenal Allah juga tanpa batas, nggak ada batasnya. Oke, sekarang saya tanya, sudah tahu Shiratal Mustaqim? Sudah tahu Shiratal Mustaqim? Nah, jadi selama ini kalian itu meminta sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Bingung nggak yang diminta? Kan kalian minta kepada Allah, bimbinglah kami ke jalan Shiratal Mustaqim. Sekarang saya tanya, sudah tahu Shiratal Mustaqim? Belum. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Sadar? Kapan sadarnya? Subhanallah. Eta maca idina Shiratal Mustaqim ti iraha. Mikir sedikit saja enggak. Dianggapnya ini pengajian tingkat tinggi. Tidak, ini biasa. Saya cuma mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita berpikir supaya sadar. Karena Allah kasih pikiran itu supaya kita selamat. Maka di Quran surat Al-An'am ada orang yang berteriak kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku kerjakan. Dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi dia masuk ke dalam neraka. Maka dia minta dikembalikan ke dunia ini, karena dia ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Kakaraka pikir. Jadi kakaraka pikir itu bahasa Inggrisnya tell me. Nah, ini bahasa Inggris beneran nih. Tell me ya. Ya. Singkatan dari apa? Telat mikir. Apa Shiratal Mustaqim? Lihat saya semuanya. Shiratal Mustaqim itu kata Allah, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Itu saja. Jangan pakai tafsir. Jangan pakai arti yang lain. Karena Quran ini bahasa Rob, maka untuk mengerti istilah-istilah Quran harus tanya Quran. Itu yang namanya tafsir Quran bil Quran. Nah, kebanyakan yang ditafsirkan Quran, yang menafsirkan logika dan persepsi kita sendiri. Akibatnya jauh dari kenyataan. Saya sudah riset. Saya tanya ya beberapa orang yang ketemu saya, Shiratal Mustaqim itu apa? Oh, jalannya orang yang diridhoi. Kayak yang benar kan? Kayak kan? Betul? Shiratal Mustaqim itu apa? Oh, jalannya orang-orang yang baik. Saya tidak menemukan arti itu. Karena di Quran cuma satu. Shiratal Mustaqim itu arti yang sebenarnya adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat. Clear? Paham? Saya ulang lagi. Jadi Shiratal Mustaqim apa? Ulangi. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran. Gitu. Paham ya? Jelas sampai sini. Ulangi lagi, saya masih ragu. Jadi Shiratal Mustaqim apa? Oke, clear. Dipertegas oleh Quran, Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Dipertegas lagi oleh Quran, waladdolin, bukan jalannya orang-orang yang tidak tahu. Kan dolin itu sesat, kan sesat itu akibat tidak tahu. Jadi sebetulnya saya lebih suka menerjemahkan waladdolin itu orang-orang yang belum tahu. Pakai kata sesat gak enak. Jadi sesat itu akibat tidak tahu sebetulnya. Jadi kalau begitu manusia menurut Quran cuma 3. Lihat saya. 1 yang diberi nikmat. 2 yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Memang Allah pendendam gitu? Allah Maha Welas Maha Asih. Allah tidak pernah murka sama kalian. Yang suka murka itu kamu. Begitu beda, tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu marah. Itu murka. Masa Allah begitu? Selama ini kamu
Mohon maaf, tidak sejalan dengan Allah. Allah tuh cinta kasihnya masih saya ada. Kalian masih diberi napas, dikasih makan. Subhanallah. Ulangi lagi. Ini udah salah ngaji. Satu, yang dapat nikmat. Dua, yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Oleh kebodohannya sendiri. Oleh kegelapannya sendiri. Karena Allah tidak pernah murka. Bahaya kalau punya Tuhan murka. Dikit-dikit tersinggungan. Dikit-dikit tersinggungan. Enggak begitu Allah. Allah tuh maha sabar. Maha luas. Enggak kayak kalian. Paham? Yang ketiga, yang tidak tahu. Nah, kalau yang tidak tahu ini jalan, maka dia akan dapat akibat. Akibatnya tersesat. Clear? Oke, jadi ada berapa bagian menurut Quran surah Al-Fatihah manusia? Yang dapat nikmat, yang dimurtai, yang belum tahu, gitu aja. Kira-kira kalian semua termasuk yang mana? Kan itu kalau ngaji harus ditanya dulu. Membaginya udah bener. Kira-kira, nih kira-kira, boleh ngaku-ngaku juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Kira-kira kalian termasuk yang mana? Ya? Sadayana? Bingung saya. Berarti dapat nikmat iya, dimurkai iya, tidak tahu iya? Nggak mungkin. Deh. Kalau merasa diri tahu, padahal kita tidak tahu, cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, gak usah ngaji. Gak bisa ditolong. Selamat tinggal aja. Silahkan kumpulkan atribut itu, atribut ini, dandan sekuat tenaga, biar disebut soleh. Oke. Jadi yang dapat nikmat, yang dimurkai, dan yang belum tahu. Yuk, kita sekarang akan buktikan termasuk yang mana saya. Gitu. Tanya lagi Quran. Saya tanya, Quran. Siapa yang dapat nikmat itu? Kan tidak boleh nanya logika. Harus tanya Quran lagi. Nih kata Quran. Nih kata Quran. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa yang dianugerahi nikmat kata Quran? Cuma 4. 1, para nabi. Minan nabiyyin. Jelas bahasa Arabnya. 2, wasyiddiqin. Para siddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Para penyaksi. Syuhada itu. Yang keempat, wassolihin. Para solihin. Saya tanya lagi, kita termasuk yang dapat nikmat atau tidak? Ntar dulu. Untuk mengujinya gampang. Apakah kita termasuk 4 golongan yang ini? Kan gitu caranya. Gampang ya? Nah, dari 4 golongan ini kita perhatikan dulu. Ada nggak di sini orang yang punya rumah baru? Nggak ada. Berarti punya rumah baru nikmat bukan? Bukan. Ada nggak yang sehat? Berarti sehat nikmat bukan? Bukan. Sementara jawab dulu pertanyaan saya. Karena yang dapat nikmat cuma 4, di luar golongan ini berarti nggak dapat nikmat. Jadi kalau kita mengatakan rumah baru itu nikmat, berarti nggak cocok dengan ayat ini. Tasyakur binikmat itu nggak ada kaitan dengan rumah baru.
Tasyakur binikmat itu kalau kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang sesungguhnya. Dan kita merasakan langsung, bukan kata orang. Kan yang suka banyak basa-basi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Yang kepada kita telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Jika iya. Saya nggak ngerti itu. Kenapa kalau pidato itu selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Dalam bahasa Arabnya nggak ada. Dalam bahasa Arab itu adanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kan gitu Qur'annya. Nggak ada punjat-panjat. Tapi karena kita ngikutin kebanyakan orang, sama kalian juga. Biasa kalian kan, kalau sambutan langsung. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur. Makanya dulu Gus Dur pernah ditanya sama anggota DPR, Gus, kenapa katanya kalau orang Islam pidato itu selalu dimulai dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Dasar Gus Dur yang cerdas yang menjawab, kata Gus Dur, karena puji tidak bisa memanjat. Ya itu, karena Gus Dur tuh melampaui kita ini yang masih di kecerdasan biasa. Makanya jawabnya juga luar biasa. Itu jawaban seperti berkelakar, tetapi itu benar. Kan harusnya segala puji milik Allah. Ketika bilang segala puji milik Allah, habis semua untuk Allah, gak ada untuk saya. Maka kalian tidak akan tersinggung, tidak akan baperan. Cuman kalimat itu tidak disadari oleh kita, ngasal. Betul apa tidak? Lanjut. Jadi yang dapat nikmat berapa golongan? 1, para nabi. 2, 3, 4. Saya bahas. Menurut Quran. Siapa sih solihin itu? Solihin itu orang yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Nah ditanya lagi Quran. Quran amal soleh apa? Quran jawab. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Kata Quran. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk menjumpai Tuhan. Itu kata Quran. Sudah tahu caranya belum? Kalau belum berarti belum tahu amal soleh. Kalau belum tahu amal soleh, solihin bukan? Bukan. Gugur 1. Wah tenang, masih 3 lagi. Yang kedua syuhada. Syuhada itu para penyaksi. Para penyaksi itu orang yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Menyaksikan itu pakai mata di TKP, bersaksi boleh di mana saja. Ada saksi di kantor polisi, ditanya sama Pak Polisi, ya, apakah kamu tadi menyaksikan orang ini maling? Lihat Pak Polisi. Jam berapa? Jam 9. Pakai baju apa? Ini bajunya. Apa yang diambil? TV. Benar kamu lihat? Benar. Dia bisa ngomong itu karena menyaksikan. Menyaksikan dengan bersaksi beda alatnya. Menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut. Betul? Hanya orang yang menyaksikan yang boleh bersaksi. Jadi syuhada itu mereka yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Itu syuhada. Tanya sekarang diri kita. Berani bersaksi? Berani bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersaksi atau menyaksikan? Bersaksi atau menyaksikan? Kalau pakai mulut namanya bersaksi. Kapan menyaksikannya? Ulangi. Berani bersaksi?
Sudah menyaksikan? Nekat namanya. Jadi kalau gitu syuhada bukan? Gugur yang kedua. Sekarang sidikin dari kata sidik itu benar. Sidikin itu orang yang membenarkan sesuatu karena dia sudah mengalaminya, bukan apa kata orang. Membenarkan Allah karena sudah mengalami Allah. Membenarkan malaikat sudah mengalami malaikat. Membenarkan kiamat karena sudah mengalami hari kebangkitan. Pertanyaan saya, apakah kita membenarkan sesuatu karena sudah mengalaminya? Atau apa kata orang? Kalau tidak, berarti yang ketiga dicoret. Tinggal satu lagi. Siapa? Berani ngaku. Jadi yang dapat nikmat itu ternyata cuma 4. Para solihin, para syuhada, para sidikin, dan para nabi. Jadi kalau begitu nikmat itu tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Jadi nikmat itu sebenarnya adalah pengalaman untuk merasakan Allah di setiap ruang dan waktu. Clear sampai sini? Clear sampai di sini? Oke.